Jumpa lagi dengan saya. Nah, pada saat ini Roh Kudus berpesan kepada kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus agar kita menjadi garam dan terang dunia. Nah, mari kita baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Allah. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, lalu Jackson ini berkata, maksudnya menjadi garam itu bagaimana ya Pak? Ya, saya jawab, oke. Bro tahu fungsinya garam enggak? Jackson ini berkata, garam ya fungsinya untuk mengawetkan makanan Pak. Lalu bisa juga untuk menjadi masakan itu sedap, mantap Pak ya. Kalau masakan tanpa garam kan hambar rasanya Pak. Ya macam-macam fungsinya Pak, ada banyak Pak, tapi itu yang terutama itu dua fungsi itu Pak. Nah, saya jawab, itu pula kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu diumpamakan oleh firman Allah menjadi garam dunia itu bro. Jadi maksudnya kita tahu kan dunia ini kan sudah rusak ya, manusia itu banyak yang bejat hidupnya dalam dosa gitu kan bro. Nah, jadi kita yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus itu harus bisa memberi rasa kepada dunia ini, itu maksudnya. Nah, rasa yang dimaksud adalah kita memberi kesejukan ya, kedamaian, kelepasan, apalagi ya banyak sekali melalui perkataan dan perbuatan kita kepada orang yang ada di sekitar kita, dari keluarga ya, di teman-teman kita, dari grup kita. Mungkin kalau sekarang kan ada banyak yang ikut grup di WhatsApp. Nah, kita bisa bicara di situ ya, memberi rasa tadi yang saya sebutkan di atas tadi, kesejukan, kedamaian, kelepasan, kebenaran dan sebagainya, macam-macam. Nah, itu maksudnya kita menjadi garam di dalam dunia ini. Nah, lalu Jack ini berkata, oh gitu ya, paham Pak. Jadi orang-orang yang tadinya penuh dengan dosa ya, tersesat, penuh dengan kemarahan, kekecewaan, kebencian dan sebagainya terhadap orang lain, melalui perkataan dan perbuatan kita yang sudah bertobat dan percaya Yesus, maka mereka bisa berubah hidupnya ya Pak, jadi benar dan baik gitu ya Pak. Nah, saya jawab, betul sekali bro. Jadi itu maksudnya kita harus bisa menjadi garam di mana saja kita berada ya. Pokoknya di sekeliling kita, mulai dari keluarga, teman-teman ya, di tempat umum, pokoknya di mana saja. Jelas ya. Lalu Jackson ini berkata, oh gitu ya, baik Pak. Lalu kalau menjadi terang itu bagaimana Pak? Nah, menjadi terang itu ya seperti halnya kita misalkan berada di tempat yang gelap ya kan. Nah, saat kita berada di tempat gelap itu kan kita tidak bisa bergerak dengan bebas ya, tidak bisa melihat satu dengan yang lain, pokoknya tidak bisa melakukan aktivitas ya kan, karena kan gelap. Kalau dalam kegelapan seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Kita mau apalagi mau menjahit ya, jelas pasti tidak bisa. Membaca tidak bisa, pokoknya serba tidak bisa. Karena apa? Karena gelap. Nah, lalu di tempat yang gelap itu kita menyalakan lilin menjadi terang tempat yang gelap itu, begitu. Nah, kita diumpamakan oleh firman Allah itu adalah sebagai lilin, gitu loh maksudnya ya. Nah, dunia yang gelap ini kan bicara tentang kondisi manusia yang penuh dosa
ya, hidup dalam perzinahan, gitu, kesesatan. Hitung aja di dunia ini ada berapa banyak aliran sesat, ya, lalu dusta, penipuan, apalagi, wah dah pokoknya komplit gitu ya, apa intinya bicara. Nah, jadi kita tuh harus bisa menjadi terang, artinya memberi contoh, atau kita sendiri harus menjadi orang yang hidup oleh iman atau taat pada firman Allah. Nah, itu namanya menjadi terang, ya. Jadi kita harus hidup menjadi orang yang beriman, orang yang taat hanya kepada firman Allah, tidak kepada yang lain. Itu namanya kita menjadi terang, ya. Dimanapun dan kapanpun saja kita berada, pokoknya kita hidupnya seperti itu, ya. Mau di gunung, mau di laut, mau di lembah, mau di rumah, mau di sekolah, mau di mana saja lah, di pekerjaan, ya, di WhatsApp, di mana saja kita harus menjadi orang yang hidup oleh iman, yaitu orang yang taat kepada firman Allah. Nah, itu namanya kita menjadi terang. Lalu Jason berkata, oh gitu, ya, paham sekarang saya, Pak. Jadi kalau kita menjadi orang yang taat kepada firman Allah, itu otomatis kita menjadi terang, ya Pak. Saya jawab betul, ya. Sebaliknya kalau orang walaupun maaf dia mengaku diri Kristen, sudah pelayanan sana kemari, bahkan maaf jadi pendeta, sudah khotbah, tapi kalau hidupnya tidak taat firman Allah, itu namanya bukan terang tapi malah apa, gelap, sama-sama gelapnya, ya. Jadi tidak bisa ngelakoni, kalau bahasa Jawanya kan ada istilah jarkoni, bisa ngajar, orang bisa ngelakoni. Nah, orang-orang yang seperti itu namanya bukan terang. Tapi kalau yang dimaksud Tuhan Yesus itu menjadi terang, itu adalah kita menjadi orang yang hidup taat kepada firman Allah, ya. Jadi kita bisa tidak hanya bisa mengajar saja, tapi kita juga bisa menjalani apa yang kita ajarkan kepada orang lain. Nah, itu namanya kita menjadi terang. Intinya kita hidup oleh iman, sudah, ya, di mana saja dan kapan saja, ya, mau di rumah, di sekolah, di pekerjaan, di grup dan sebagainya. Intinya kalau kita menjadi orang yang taat kepada firman Allah melalui perkataan kita dan perbuatan kita, itu namanya kita menjadi terang. Oke? Nah, lalu Jackson berkata, oh iya, jelas Pak, jelas sekarang, saya sudah jelas. Terima kasih Pak untuk pencerahannya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama bro, Tuhan Yesus memberkati juga.